Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita kembali membaca kitab Al-Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Nur Rafiq bin Ghufran hafidhahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke bab marfu'at yang ke-7. Ya, setelah kita menyelesaikan 6 bab sebelumnya, yaitu bab mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il dan naibul fa'il, maka sekarang isim marfu' yang ke-7 adalah at-tabi atau at-tawabi. Dikatakan di sini bismillah qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala G. At-tabi'u lismin marfu'in. Pengikut bagi isim yang marfu'. Ya. Apa makna pengikut di sini? At-tabi' di sini adalah pengikut dalam hal i'rab. Ya. Nanti ada tabi', ada matbu'. Ada pengikut, ada yang diikuti. Tabi'u isim fa'il yang mengikut, matbu'u isim maf'ul yang diikuti. Nah, tabi' ini nanti i'rabnya dia mengikuti matbu' yang diikuti. Kalau matbu'nya marfu' maka tabi' juga marfu'. Kalau matbu'nya mansub maka tabi' juga mansub. Kalau matbu'nya majrur maka tabi' juga ikut majrur. Baik, kita lanjutkan. Nah, tabi' adalah pengikut dalam hal i'rab. Dan dia ada 4 macam. Tabi' ada 4 macam, ya. Yang i'rabnya selalu mengikuti matbu'. Yang pertama an-na'tu atau sifat. Yang kedua al-atfu atau penggabungan. Yang ketiga at-taukidu, penguatan. Dan yang keempat al-badalu, yaitu sebagai ganti. Nah, nanti 4 macam ini, 4 tabi ini i'rabnya selalu ikut pada sebelumnya atau matbu'nya. Kita lanjutkan. Yang pertama kita masuk adalah an-na'tu atau as-sifatu. Ini sama, artinya sifat. Na'tu biasa digunakan oleh orang-orang Kufiyun, sedangkan sifah oleh ahli nahwu dari Basriyun. Nah, rumusnya nun. Apa itu na'tu atau sifatu? Ialah pengikut dalam hal i'rab. Tabi' dalam hal i'rab yang memberi sifat. Nah, memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Jadi na'at atau sifat ini dia adalah memberikan sifat atau mensifati isim yang sebelumnya. Nah, yang disifati nanti itu namanya man'ut. Ya, kalau an-na'tu sifat, kalau man'ut yang disifati. Atau kalau istilahnya asifat, maka asifat itu sifat, kemudian mausufu yang disifati. Ada an-na'tu, ada al-man'ut, ada asifatu, ada al-mausufu. Ya, dari kata wasofa yasifu sifatan. Wasifun mausufun yang disifati. Kita lanjutkan. Nah, seperti contoh di sini ja'ar rajulu al-fadilu. Ya, laki-laki yang mulia itu telah datang. Nah, al-fadilu di sini i'rabnya marfu. Kenapa? Karena dia sebagai na'at, sebagai sifat dari rajulu. Karena rajulu marfu, maka dia juga ikut marfu. Contoh kedua, misalkan alal maktabi kitabun jayyidun. Di atas meja itu ada sebuah buku yang bagus. Nah, jayyidun di sini i'rabnya marfu. Kenapa? Karena dia sebagai na'at, mensifati dari kitabun. Dan na'at itu i'rabnya ikut yang disifati, ikut man'utnya atau mausufnya. Ketika mausufnya itu marfu, maka dia juga marfu. Kita lihat i'rabnya. Ja'ar rajulu al-fadilu.
Ya, laki-laki yang utama itu telah datang. Ja'a i'rabnya fi'lun madin mabniyun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Ar-rajulu itu fa'ilun marfu'un bid-dhammati li'annahu ismun mufradun. Al-fadilu itu na'tun lirrajuli. Jadi al-fadil sini adalah na'at untuk rajul, sifat bagi rajul. Marfu'un, dia marfu. Kenapa? Karena man'utnya juga marfu. Bidhammati dengan dhamma. Kenapa? Li'annahu ismun mufradun. Karena dia isim mufrad. Kita lanjutkan contoh yang kedua tadi. Alal maktabi kitabun jayyidun. Di atas meja itu ada sebuah buku yang bagus. Taib. Ala i'rabnya harfu jarrin mabniyun, ya, alas sukun. Jadi kalau huruf itu mabniyun abadan, selalu mabni. La mahala lahu minal i'rab, dan dia tidak punya i'rab. Yang punya i'rab hanya isim dan fi'il. Al maktabi itu ismun majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun. Wa shibuhul jumlati minal jarri wal majruri fi mahalli raf'in khobarun. Ini khobarun muqaddam, ya, karena di antara pembentuk khobar adalah shibuhul jumlah. Kitabun itu i'rabnya mubtadaun marfu'un bid-dhammati li'annahu ismun mufradun. Jayyidun itu sifatun, ya. Boleh na'tun, boleh sifatun. Li kitabin, untuk kitab. Sifat bagi kitab. Ini mensifati kata kitab. Marfu'un, dia marfu. Bidhammati dengan dhamma li'annahu mufradun. Karena dia isim mufrad. Nah ini contoh na'tun atau sifat, ya. Yang dia itu i'rabnya mengikuti mausuf atau man'utnya. Kita lanjutkan kembali. Nah, na'tu itu ada dua macam, yaitu na'tun hakikiyun dan na'tun sababiyun. Yang A, na'tun hakikiyun adalah isim yang memberi sifat, ya, atau memberi sifat isim yang diikuti, ya. Jadi kata yang mensifati man'utnya, yang disifati, seperti misal di atas. Nah, seperti apa? Al-fadilu itu na'at hakiki karena mensifati man'utnya. Jayyidun itu sama, jayyidun na'at hakikiyun. Kenapa? Karena mensifati man'utnya. Jadi hakiki adalah kata yang mensifati man'utnya atau yang disifati. Nah, cara menyusunnya sekarang, na'tun hakikiyun itu harus sesuai dengan man'ut. Dalam hal yang pertama, al-adadu, bilangan. Baik mufradnya atau musanna atau jamaknya. Yang kedua, nau'nya, jenis. Baik mudzakkar atau mu'annas. Dan at-ta'yinu, kejelasannya. Apakah nakira atau ma'rifah. Ya, maka na'at hakiki itu harus sesuai dengan man'ut. Pertama dalam jumlah atau bilangan. Kedua jenis. Ketiga ta'yin, kejelasan. Kita lihat contoh, misalkan ja'a rajulun fadilun. Nah, kita lihat di sini na'at itu harus sesuai dengan man'utnya rajulun. Pertama dalam hal dia bilangan. Yani karena man'utnya mufrad, maka na'at juga mufrad. Yang kedua, nau' jenisnya. Man'utnya mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar. Yang ketiga, ta'yin. Man'utnya nakirah, maka na'at juga harus nakirah. Demikian juga ini. Nah, ja'a rajulani fadilani. Nah, fadilani itu na'tun li rajulani. Atau na'tun li rajulani marfu'un bil alifi li'annahu ismun musanna. Taib. Dia isi musanna, ya.
Sama dalam hal bilangan, dalam hal nau, dan dalam hal ta'yin. Sama-sama nakirah. Demikian juga ini. Ja'a rijalun fudola'u. Fudola'u itu sifatun lirijalin atau lirijalun. Sama. Marfu bidhammati li'annahu jam'ut taksir. Kenapa dia marfu? Karena mengikuti apa? Man'utnya, sama-sama marfu. Atau dia yang kedua susunannya contoh yang ma'rifah dengan ma'rifah. Di sini al-fadilu sebagai nat. Kenapa? Karena man'utnya ma'rifah. Ja'ar rajulu al-fadilu. Atau ja'ar rajulani al-fadilani. Ja'ar rijalu al-fudola'u. Nah, ini contoh yang ma'rifah. Nah, sekarang yang nau'nya harus sama. Misalkan ja'atim ro'atun fadilatun. Nggak bisa. Misalkan ja'atim ro'atun fadilun. Atau ja'atim ro'atun fadilatani. Nggak bisa. Harus sama ya dalam nau' dan adat. Atau ja'atim ro'atun al-fadilatu. Juga nggak bisa. Harus sama-sama dalam ta'yin. Contoh yang kedua, misalkan ja'atil mar'atani al-fadilatani. Telah datang dua perempuan yang utama itu. Nah, ini sama. Na'tun itu sesuai dengan man'ut. Dalam apa? Pertama dalam nau, sama-sama mu'annas. Dalam jumlah, sama-sama musanna. Dan dalam ta'yin, sama-sama ma'rifah. Kalau berbeda salah satu saja, maka tidak bisa jadi na'at. Misalkan contoh yang salah, ja'at nisa'un fadilun. Nah, ini tidak bisa jadi na'at. Kenapa? Karena na'at tidak sesuai dengan man'ut dalam hal adat dan nau. Ya, di sini adatnya mufrad dan nau'nya apa? Mudzakkar. Yang benar, ja'at nisa'un fadilatun. Telah datang para wanita yang utama atau mulia. Ini cara menyusun apa? Na'at dan man'ut. Ya, harus sama dalam hal adat, nau, dan ta'yinnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, na'tun hakikiyun itu bisa berupa 3 macam. Ya, nanti yang namanya na'at, yang namanya khobar, yang namanya hal itu sama, terbuat dari 3. Yakni isim dhohir, sibul jumlah, dan jumlah. Tip yang pertama adalah ismun dhohirun. Na'at hakiki terbuat dari apa? Yang pertama, ismun dhohirun. Seperti misal di atas dan misal di bawah ini. Nah, contoh-contohnya. Nah, isim dhohir yang bisa jadi na'at itu biasanya isim sifat. Ya, isim sifat. Ya. Apa aja isim sifat? Isim sifat adalah seperti isim fa'il. Nanti. Atau isim maf'ul. Ya, atau sifat musyabbah. Sifatun musyabbahatun. Atau apa? Ismu tafdil. Nah, 4 jenis ini adalah isim sifat atau mustaq. Dan na'at hakiki itu biasanya kalau isim dhohir terbuat dari jenis ini, isim sifat. Misalkan, hada amalun nafi'un. Nah, ini adalah amal yang bermanfaat. Nah, sini amalun itu apa? Khobarun marfu'un bidhammati li'annahu mufradun. Nafi'un na'tun li'amalin marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Dan natirin nafi itu adalah isim sifat, yaitu apa? Isim fa'il. Maka dikatakan di sini nafi'un na'tun hakikiyun min ismil fa'il. Nafi adalah na'at yang hakiki yang terbuat dari isim fa'il. Ini. Yang kedua contoh dari isim maf'ul, misalkan at-ta'ifatul mangsuratu baqiyatun ila qiyamis sa'ati. At-ta'ifatu itu mubtada'un marfu'un bidhammati. Al-mansuratu na'tun lit-ta'ifati. Marfu'un bidhammati li'annahu mufrad. Dan dia terbuat dari isim maf'ul.
Ya, dikatakan di sini al-mansuratu na'tun hakikiyun min ismil maf'uli, dari isim maf'ul. Ya, di antara isim sifat ada isim fa'il dan isim maf'ul. Baqiyatun itu khobarun marfu bidhammati li'annahu mufrad. Ila harfu jar mabni ala sukun. Qiyami ismun majrurun bil kasrati as-sa'ati mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Ini contoh kedua, naat dari isim dohir yang terbuat dari isim sifat. Ini apa? Isim maf'ul. Yang ketiga ini, inna Fatimata talibatun nasyitatun. Sesungguhnya Fatimah adalah seorang siswi yang rajin atau yang bersemangat. Inna itu harfu nasbin wa taukidin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Fatimata ismu inna mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Talibatun khobaru inna marfu'un bidhammati. Nasitatun na'tun atau sifatun li talibatin. Sifat bagi kata talibah. Marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. Nah, nasitatun ini adalah isim dohir. Ya, dan bentuknya adalah sifat musyabbah. Nah, maka dikatakan di sini nasitatun na'tun hakikiyun min sifatin musyabbahatin. Dari sifat musyabbah. Artinya apa? Dia maknanya isim fa'il, tapi wazannya tidak ikut wazan fa'ilun. Tidak ikut wazan fa'ilun. Siswi yang rajin. Nah, taib. Yang keempat adalah isim dohir yang bisa jadi naat. Biasanya dari isim sifat adalah isim apa? Isim tafdil. Ketuajan af'alu. Yang memberikan makna lebih atau paling. Contoh, al-akhul akbaru jamilun. Saudara yang besar itu ganteng. Nah, al-akhu itu mubtadaun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. Al-akbaru itu na'tun lil akhi marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. Jamilun khobarun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. In al-akbaru na'tun dari apa? Isim tafdil. Dikatakan di sini al-akbaru na'tun hakikiyun min ismi tafdilin. Nah, ini yang contoh yang pertama, bahwasanya na'at terbuat dari isim dohir, yang dia itu 90% lebih adalah terbuat dari isim sifat. Apa isim sifat? Di antaranya isim fa'il atau isim maf'ul atau apa? Sifat musyabbahah atau isim tafdil. Kita lanjutkan. Yang kedua, pembentuk naat yang kedua adalah syibuhul jumlati, yaitu ungkapan yang tersusun dari dhorof dan majrurnya atau mudhof ilaihnya, atau dari jar dan majrur. Misalkan, contoh, rajulun tahtas syajarati jalisun. Laki-laki yang duduk di bawah pohon itu jalisun. Laki-laki yang ada di bawah pohon itu jalisun, duduk. Nah, rajulun, nah tahta syajarati di sini sibul jumlah mensifati siapa? Rajulun. Contoh yang kedua, jaa rajulun min bani Israila. Ya, telah datang seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Mana naatnya ini? Min bani Israel. Ini sibul jumlah dari jar dan majrur. Contoh kita lihat i'rabnya. Misalkan contoh yang pertama, rajulun tahta syajarati jalisun. Laki-laki yang ada di bawah pohon itu jalisun, duduk. Nah, rajulun itu mubtadaun marfu'un bidhammati li'annahu mufradun, isim mufrad. Tahta dzarfu makanin mansubun bil fathati wa huwa mudhafun, dan dia sebagai mudhaf. Asy-syajarati mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun.
Wa syibhul jumlati minad dzarfi wal mudhafi ilaih fi mahali raf'in na'tun li rajulin. Nah, sibul jumlah ini adalah naat bagi rajul. Ya, seorang laki-laki yang di bawah pohon itu, kenapa dia jalisun, duduk. Nah, sedangkan kalau jalisun itu khobarun marfu'un bid-dhammati li'annahu ismun mufradun. Kita lihat contoh yang kedua tadi, yang sibul jumlah. Ja'a rajulun min bani Israil. Telah datang laki-laki yang berasal dari bani Israel. Ya. Ja'a itu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Rajulun fa'ilun marfu' bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. Min harfu jarrin mabniyun 'alas sukun la mahala lahu minal i'rab. Bani itu ismun majrurun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakaril mulhaq. Kalau jamak itu kalau dimudhofkan maka nunnya hilang, asalnya banina. Ketika diidhofakan maka nunnya hilang. Israila itu ismun majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sorfi. Wa syibhul jumlati minal jarri wal majruri fi mahali raf'in sifatun li rajulin. Sebagai sifat bagi kata rajul. Ya, atau kalau kita mau ringkas, misalkan jaa fi'lun madin mabni ala fathi rajulun fa'ilun marfu'un bi dhammati min bani Israila na'tun li rajulin fi mahali raf'in li'annahu sibhul jumlah. Ya, min bani Israil adalah na'tun li rajulin fi mahali raf'in li'annahu sibhul jumlah. Boleh dirinci, boleh secara umum. Kita lanjut lagi. Pembuat naat yang ketiga adalah al-jumlatul ismiyatu atau al-jumlatul fi'liyatu. Jadi naat sama dengan khobar, di antara pembentuknya adalah jumlah. Contoh jumlah yang fi'liyah, misalkan dikatakan di sini hadza amalun yufidu. Ini adalah amal yang berfaidah atau bermanfaat. Atau mado telah berlalu. Siapa? Yaumun, suatu hari. Barduhu syadidun, yang sangat dingin. Ini juga naatnya apa? Barduhu syadidun. Ini naat bagi yaumun. Bentuknya jumlah ismiyah. Yufidu itu sifat dari amalun. Bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Kita i'rabnya. Hada amalun yufidu. Hada itu ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Amalun khabarun marfu'un bidhammati. Yufidu itu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Jadi kata afada yufidu ifadatan mufidun mufadun. Afid la tufid mufadun. Taib. Wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun jawazan. Takdiruhu huwa. Ya'udu ila amalin. Taib. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in na'tun li amalin. Ini contoh jumlah fi'liyah. Adapun contoh jumlah ismiyah dikatakan di sini madha yaumun barduhu syadidun. Telah berlalu suatu hari yang sangat dingin. Madha itu apa? Fi'lun madin mabniyun 'alal fathatil muqaddarati. Kenapa? Li'annahu mu'talul akhir bil alifi, ya. Kalau fi'il mu'tal akhir maka dia dengan muqaddarah. Baik. Yaumun fa'ilun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Bardu, ini apa? Karena terbentuk dari jumlah ismiyah maka pasti ada mubtada dan khobar. Bardu itu mubtadaun marfu'un bidhammati wa huwa mudhaf. Wa dhamiruhu, ini dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin atau fi mahallil jarri mudhafun ilaih. Syadidun khabarun marfu'un bidhammati
li'annahu ismun mufrad wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari fi mahali raf'in sifatun li yaumin. Ya, jumlah ismiyah ini memberikan sifat bagi kata yaum. Nah, ini contoh dari naat yang terbuat dari jumlah. Ya, atau bisa langsung hada amalun yufidu. Yufidu natun li amalin fi mahali raf'in li annahu jumlatun fi'liyatun. Atau yamun barduhu syadidun. Barduhu syadidun natun li yaumin fi mahali raf'in li annahu jumlatun ismiyatu. Taib. Nah, jumlah yang terbuat dari naat yang terbuat dari jumlah itu ada syaratnya. Yang pertama, untuk naat yang terbuat dari jumlah ismiyah maupun ismiyah disyaratkan man'utnya harus isim nakirah. Ya, jadi naat kalau dari jumlah baik ismiyah atau fi'liyah maka man'utnya harus nakirah. Seperti ini, hada amalun yufidu. Naatnya jumlah, maka man'ut harus nakirah, amalun. Mado yaumun barduhu syadidun. Nah, ini. Naatnya jumlah ismiyah, maka man'ut juga apa? Harus nakirah. Naat jumlah, maka man'ut nakirah. Nah, seandainya kalau man'utnya itu ma'rifah seperti ini, maka dia salah. Ja'a aliyun yahmilu kitaban. Nah, ini. Ya, di sini man'utnya ma'rifah, maka dia tidak bisa jadi na'at. Apabila jumlah datang setelah ma'rifah, maka nanti i'rabnya sebagai hal. Ya, telah datang Ali dalam keadaan membawa buku. Kecuali kita rubah man'ut menjadi nakirah. Misalkan ja'a tolibun yahmilu kitaban. Nah, maka yahmilu kitaban ini bisa menjadi na'at bagi tolibun. Telah datang seorang pelajar yang sedang membawa buku. Nah, tapi kalau sebelumnya jumlah itu ma'rifah, maka dia tidak bisa jadi na'at, maka jadinya hal. Telah datang Ali dalam keadaan itu membawa buku. Hal adalah menceritakan keadaan ketika terjadinya fi'il. Menceritakan keadaan fa'il ketika terjadinya fi'il. Ketika Ali datang, dia dalam keadaan membawa buku. Nah, ya, nanti insya Allah di bab mansuban. Nah, syarat yang kedua ditambahkan ya, kalau jumlah naat dari jumlah harus ada dhamir. Harus ada dhamir kembali ke man'ut. Seperti ini yufidu. Yufidu di samping man'ut harus nakirah, maka dia harus ada dhamir kembali ke man'ut. Di sini dhamirnya adalah mustatir, takdiru huwa, kembali kemana siapa? Ke amalun, kepada man'ut. Demikian pula ini jumlah ismiyah, barduhu syadidun. Di samping man'utnya nakirah yaumun, maka dalam jumlah ini harus ada dhamir yang kembali ke man'ut, yaitu mana? Dhamir hu. Dhamir hu ini kembali ke man'ut. Ini adalah dua syarat yang harus ada pada jumlah. Ketika dia jadi man'ut atau jadi na'at, ya, syarat pada jumlah yang harus ada pada jumlah ketika dia jadi na'at ada dua. Yang pertama, man'ut harus nakirah. Yang kedua, harus ada dhamir kembali ke man'ut. Demikian pula sibul jumlah. Syarat dia menjadi na'at, maka man'utnya harus nakirah. Ya, sibul jumlah, syarat dia bisa jadi na'at, yaitu man'ut harus nakirah. Apabila sebelum sibul jumlah itu ma'rifah, maka dia tidak bisa jadi na'at. Dan dia adalah hal. Sebagaimana tadi jumlah. Sebelum jumlah ma'rifah, maka hal. Demikian juga sibul jumlah. Kalau sebelum sibul jumlah adalah ma'rifah, maka dia sebagai hal. Cuman bedanya, kalau sibul jumlah itu tidak ada dhamir yang kembali ke man'ut. Ya, cuman harus man'utnya nakirah. Ya, berbeda dengan jumlah. Di samping man'ut nakirah, maka dia harus ada dhamir kembali ke man'ut. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.